Masuki awal tahun 2021 kita melihat data penjualan mobil sudah di atas konsensus ya. Bahkan kalau konsumen ingin membeli sekarang harus inden untuk beberapa waktu ya. Ini sebenarnya menunjukkan tanda-tanda perbaikan ekonomi yang memang sudah mulai kita lihat dari awal tahun 2021 di bulan Januari sampai bulan Maret ya, ditandai dengan naiknya Purchasing Manager Index. Dan bahkan di posisi bulan Maret 2021 sudah mencapai level yang sangat ekspansif di 53,2 dan bahkan posisi ini adalah yang tertinggi selama 10 tahun terakhir. Apakah ini artinya bahwa perekonomian sudah akan berbalik arah menuju arah yang positif? Iya dan tidak ya, kita ini masih sangat tergantung pada beberapa intervensi, baik itu intervensi kesehatan dan juga intervensi bidang fiskal. Untungnya kita melihat bahwa intervensi bidang kesehatan sekarang sudah berjalan dengan baik ya, vaksinasi massal sudah cukup rolling out, begitu juga dengan pembatasan sudah mulai berbuah hasil, baik PPKM yang kita lihat selama bulan Januari hingga Februari berhasil menurunkan angka penyebaran infeksi, dan ini tentunya memberikan sentimen positif buat perekonomian. Terkait dengan daya beli sendiri, sebenarnya kalau kita membaginya berdasarkan beberapa kelompok pendapatan, kelompok pendapatan menengah ke atas atau yang 40% di tengah atau 20% di atas, ini sebenarnya tidak mengalami penggerusan income secara cukup signifikan. Apa yang mereka alami sepanjang tahun 2020 adalah lebih ke arah money hoarding, atau mereka menahan belanjanya, sehingga willingness to spend mereka sepanjang tahun 2020 cukup tertahan. Tapi ini bukan berarti mereka kehilangan pendapatan, sebagaimana yang bisa ditunjukkan oleh data bahwa sepanjang tahun 2020 justru pertumbuhan kredit dana atau pertumbuhan dana pihak ketiga ini berada dalam kisaran yang cukup tinggi ya, 11% sepanjang tahun 2020, dan bahkan perbankan dalam hal ini kelimpahan likuiditas yang cukup banyak begitu ya. Tapi kan masalahnya adalah di penyaluran kredit untuk dari sisi perbankan dan juga dari sisi penyaluran belanja untuk kemudian masyarakat pada umumnya. Nah, yang mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan adalah kelompok 40% paling bawah. Ini masih merupakan tantangan besar di tahun 2021, dan oleh karenanya kita mengharapkan pemerintah masih akan menopang ya dari sisi stimulus fiskal untuk masyarakat menengah ke bawah ini. Adapun yang menengah ke atas, ketika mereka melihat intervensi kesehatan sudah mulai berbuah hasil sebagaimana yang saya sampaikan tadi, maka mereka sudah berani untuk membelanjakan uangnya, dan dalam hal ini kita bicara pertumbuhan di industri otomotif yang mana ini banyak dikuasai oleh kelompok pendapatan menengah dan menengah ke atas. Dan yang juga kita lihat bahwa dampak dari bangkitnya industri otomotif itu tentu akan sangat baik untuk perekonomian ke depan, karena dia memiliki backward dan forward linkage yang paling signifikan di antara sektor-sektor yang lain ya, dalam konteks global value chain, global production network, kemudian tarikan antara hulu dan hilir ini akan kemudian menggairahkan perekonomian, sehingga ya kita harapkan bahwa sentimen positif ini masih akan terus berlanjut, tidak hanya di kuartal pertama tahun 2021 tapi juga akan berlanjut di kuartal-kuartal berikutnya sampai kemudian kita memasuki fase pemulihan ekonomi. Dan kita lihat juga beberapa indikator terkait dengan perdagangan internasional juga sudah menunjukkan angka yang sangat solid. Di bulan Maret 2021 kemarin kita masih surplus ya, hampir 1,5 miliar US dollar, dan surplus ini juga lebih banyak dikarenakan karena naiknya kinerja ekspor ya. Kalau kita bandingkan secara year on year 30% naiknya, sudah masuk wilayah double digit, dan ini merupakan pertumbuhan ekspor tertinggi ya selama beberapa tahun terakhir ya. Meskipun demikian tentunya kita juga harus waspada ke depan, karena ini berangkat dari low base effect di kuartal 1 tahun 2021 atau di bulan Maret 2021, sehingga ya ke depan tantangannya adalah bagaimana menjaga pertumbuhan, baik pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan belanja, dan juga pertumbuhan ekspor impor ini sesuai dengan ekspektasi. Kalau kita lihat dari sisi indeks keyakinan konsumen pun, ini juga menunjuk data Bank Indonesia ini sudah menunjukkan tanda-tanda yang lumayan signifikan. Ya, indeks keyakinan konsumen di bulan Februari dan Maret ini jauh lebih baik dibandingkan dengan bulan Januari dan beberapa bulan sebelumnya. Sehingga ya seharusnya beberapa gimmick positif dan sentimen positif berupa data-data infeksi dan kemudian data-data penyaluran kredit dan juga data penyaluran stimulus ini merupakan kabar baik buat perekonomian Indonesia.